warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tentang akidah Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang komitmennya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallah dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, terutama di dalam masalah al-aqidah. Disebutkan di sini, wa qala rahimallah fi mas'atin min mas'alil imam. Kata pengarang di sini bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata tentang masalah al-iman, masuk bagian masalah akidah. Beliau mengatakan, "Ma yuhtaju alaihi yakni ala ahli al-irja' ahajju min qawlihi azza wa jalla wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada sesuatu dalil yang lebih menguatkan ahli sunnah wal jamaah di dalam membantah kelompok yang bernama Murji'ah, yang mereka kelompok Murji'ah itu mengatakan bahwasanya iman hanya sekedar keyakinan di dalam hati dan ucapan di lisan tanpa amal perbuatan. Ini keyakinannya kelompok yang bernama Al-Murji'ah. Mereka mengatakan iman hanyalah sekedar keyakinan dalam hati dan ucapan di bibir. Perbuatan anggota badan bukan termasuk bagian daripada al-iman. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara dalil yang sangat kuat untuk membantah kelompok Murji'ah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang di sini disebutkan, ada salah ayat yang keempat atau ketiga itu, Allah berfirman, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama dalam keadaan lurus, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya agama iman itu bukan hanya sekedar ikhlas dalam beribadah, namun ada perbuatan anggota badan, yaitu yuqimus shalah. Mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Intinya agama itu harus ada amal perbuatan, bukan hanya sekedar keyakinan, bukan hanya sekedar ucapan, namun harus ada al-amal. Kata Al-Imam Syafi'i, ini merupakan salah satu dalil Al-Quran yang sangat kuat untuk membantah kelompok Al-Murji'ah yang mereka meyakini bahwasanya amal perbuatan bukan bagian daripada al-iman. Intinya di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau membantah kelompok sesat, beliau mengutarakan dahulu dalil beliau. Beliau menukilkan ayat Al-Quran untuk membantah kelompok sesat tersebut. Inilah metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam masalah berakidah mereka berdasarkan dalil, dalam masalah beribadah mereka berdasarkan dalil, demikian pula ketika mereka membantah kelompok sesat, mereka pun berdalil dengan Al-Qur'an Al-Karim, dan mereka betul-betul tahu bagaimana menempatkan dalil tersebut, bukan mengotak-atik
dalil, bukan mentakwil-takwilkan dalil atau menyimpangkan dalil daripada tempatnya. Demikian pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dikatakan di sini wa sa'alahu sa'ilun 'anid dalil ala anna Muhammadan Rasulullah. Pernah suatu saat beliau ditanya oleh seseorang tentang dalil bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Imam Asy-Syafi'i ditanya apa dalilnya bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka beliau mengatakan Al-Qur'anul Munazzal. Dalilnya adalah Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang intinya semuanya menceritakan menjelaskan tentang diutusnya Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa ijma'ul muslimina alaihi. Kata beliau dalil bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yang pertama Al-Qur'anul Karim, kemudian yang kedua ijma' kaum muslimin. Wal ayatul lati la taliqu bi ahadin ghairihi, yang mana ayat-ayat tersebut tidaklah cocok kecuali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini tidak mengatakan dalil pikiranku, pendapatku, tidak. Namun Imam Syafi'i ketika ditanya langsung beliau menjawab dengan ad-dalil. Di sini bagaimana akidahnya, bagaimana metodenya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam beliau berakidah dan dalam beliau beragama ini. Wa qala fi itsbatil qadar. Ini masih contoh-contoh bagaimana komitmennya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam berakidah dan di dalam beliau beragama. Tidaklah beliau beragama, tidaklah beliau berpendapat kecuali dengan Al-Qur'an Karim, kecuali beliau hanya mengikut saja apa yang ada di dalam Al-Qur'an Karim. Wa qala fi itsbatil qadar, ketika beliau ingin untuk menjelaskan tentang bagaimana beriman kepada takdir Allah, beliau pun menukil firman Allah, yaitu dalam surat At-Takwir ayat yang ke-29, Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Dan tidaklah mereka atau tidaklah kalian wahai manusia berkehendak kecuali Allah pun berkehendak, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ini berkaitan dengan masalah takdir, bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini merupakan takdir, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kehendak, namun kehendak Allah di atas semua kehendak manusia. Para ulama mengatakan masya'akana wa malam yasha'lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Imam Syafi'i insyaallah nanti akan kita bahas bagaimana perincian ucapan beliau tentang masalah takdir. Beliau mengatakan masyi'takana wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Imam Syafi'i mengatakan apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi meskipun aku tidak menghendakinya, dan apa yang aku kehendaki jika engkau tidak menghendaki Allah tidak akan mungkin terjadi. Insyaallah kita akan membaca lebih rinci lagi ucapan Imam Syafi'i tentang masalah akidah beliau di dalam masalah takdir. Namun intinya di sini beliau ketika ingin menetapkan masalah takdir Allah, beliau langsung menukil firman Allah, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Fa'alamallahu khalqahu annal masyi'ata lahu duna khalqihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya kehendak itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Duna khalqihi, bukan milik hamba-hambanya. Iya, hamba memiliki kehendak. Ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita berbuat kejelekan, itu pasti ada kehendak di dalam hati kita, ada niat, bukan dipaksa begitu saja. Seperti sebagian kelompok sesat mengatakan manusia itu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, tidak punya kehendak sama sekali. Ini tentunya tidaklah sesuai dengan fitrah yang ada di dalam diri manusia, yang mereka meyakini bahwasanya dirinya memiliki kehendak. Namun kehendak Allah ada di atas semua kehendak makhluk-makhluknya. Kemudian Imam Syafi'i berkata, wa anna masyiatahum la takunu illa an yasha, dan bahwasanya kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal masyiatu iradatullah azza wa jalla, dan kehendak Allah itu adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Allah fa'alul lima yurid. Allah berkehendak, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Apa yang dikehendaki pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin terjadi. Dan semua takdir Allah memiliki banyak hikmah. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Hikmah di balik semua takdirnya Allah Subhanahu wa taala.
Sayati ziyadatu amsilatin ala hadza insyaallah. Kemudian kata pengarang di sini bahwasanya akan ada contoh-contoh lain tentang bagaimana komitmennya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam berpegang teguh dengan dalil dalam berakidah. Wal muhim annahu rahimahullah yabda bi iradil ayat al-waridah fil mas'alah. Intinya bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau ketika menjelaskan suatu permasalahan terutama masalah akidah, beliau mengutarakan dahulu dalilnya, membawakan dahulu dalilnya tentang masalah yang dibicarakan, tsumma yaqibu bi dzikri ma warada min al-ahadits fiha. Kemudian beliau lanjutkan dengan menyebutkan hadis-hadis kalau memang ada yang berkaitan dengan masalah tersebut. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yakun sama ayatun iktafa bi ahaditsil waridah. Kalau belum ada atau belum ditemukan oleh beliau ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, beliau mencukupkan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ya'khudh bil ayati wal hadits ala dhahirihima min ghairi takallufin li tafsiha an dhahiriha kama hiya adatu ulama'il kalam. Dikatakan di sini bahwasanya beliau hanya mengambil Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan dhahir keduanya, sesuai dengan dhahir daripada ayat ataupun hadis tersebut, tentunya yang sahih, tanpa beliau memaksakan diri untuk mentakwil-takwilkannya, untuk mengotak-atikkannya. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dikehendaki oleh kita, bukan yang dikehendaki oleh akal kita atau oleh masyarakat setempat. Namun apa yang dipahami oleh Allah dan Rasulnya itulah yang kita ingin untuk mengajarkannya. Bukan akal kita, bukan dengan hawa nafsu kita. Kama hiya adat ulama kalam, yang mana kebiasaan para ulama kalam, para ahli filsafat atau yang mengajarkan ilmu kalam, ilmu mantik dan seterusnya, mereka tidak mau mengambil ayat ataupun hadis sesuai dengan dohirnya. Mereka berusaha untuk mengotak-atik Al-Quran dan hadis tersebut sesuai dengan otak mereka, sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan selera adat istiadat mereka. Walaysa hadza jahlan min asy-Syafi'i bi ma'anil Qur'ani wal hadis. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengambil ayat Al-Quran dan hadis sesuai dengan dohirnya, bukan berarti beliau tidak tahu tentang makna Al-Quran dan hadis sebagaimana yang didengungkan oleh ahlul kalam atau kelompok filsafat yang mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang paham tentang Al-Quran sehingga mereka pun mengotak-atik sesuai dengan akal mereka. Namun Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Ahlussunnah yang lainnya, mereka pasrah tunduk kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan dohir Al-Quran dan hadis tersebut, tidak mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan sudah kita sering sampaikan, laisa sa'nu an tasadil wa innama sa'nu an yakuna istidlaluka sahihah. Bukan permasalahannya engkau berdalil, namun bagaimana menempatkan dalil tersebut. Apakah betul ditempatkan dengan tepat yang sebenarnya? Apakah diselewengkan dari makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya? Sudah kita sampaikan dahulu ketika Imam Syafi'i rahimahullah berdebat dengan orang-orang non-Muslim yang mereka juga berdalil dengan Al-Quran Al-Karim. Atau mungkin pada kajian yang lain, bukan di sini, bahwasanya ada orang Nasara, mereka berdalil dengan Al-Quran ketika melegalkan, ketika membenarkan keyakinan mereka bahwasanya Isa alaihissalam itu adalah rohnya Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan dalil hadis Rasul SAW. Mereka mengatakan, Rasul mengatakan bahwasanya Isa adalah rohun minhu, rohnya dari Allah Subhanahu wa taala, titisannya Allah. Padahal mereka salah memahami ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasara berdalil dengan Al-Quran. Untuk apa? Membenarkan keyakinan mereka yang kufur. Apalagi kelompok-kelompok sesat yang ada. Mereka berdalil dengan Al-Quran. Para teroris berdalil dengan Al-Quran. Namun mereka salah menempatkan dalil tersebut. Mereka tidak merujuk kepada penafsiran ulama ahli sunnah. Namun mereka merujuk kepada ketua-ketua kelompok-kelompok sempalan mereka yang sesat dan menyesatkan. Maka jangan kita mudah tertipu dengan orang-orang yang terkadang berdalil namun salah menempatkan dalil tersebut. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya
Al-Quran Al-Karim dan hadis Rasulullah SAW wajib kita pahami sesuai dengan zahirnya, artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya SAW, dan itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan merujuk kepada penafsiran para sahabat ataupun penafsiran ulama ahli sunnati wal jamaah. Walaysa hadha jahlan min al-Syafi'i bi ma'ani Qur'an wal hadis wa bi dilalatihima al-lughawiyah. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak tahu tentang bagaimana penunjukan Al-Qur'an tersebut dari segi bahasa Arab. Fa sabat ana Syafi'i rahimallah hujjatun fil lughah. Bahkan disebutkan oleh sejarah ataupun sejarah menjadi saksi tentang bagaimana Imam Syafi'i merupakan hujjah, merupakan pegangan bagi para ahli bahasa Arab. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah merupakan ucapan yang dijadikan dalil bagi para ahli bahasa Arab. Ucapan beliau, bahasa Arab beliau merupakan pegangan, merupakan hujjah dalam bahasa Arab. Apalagi sudah kita sampaikan bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau masih usia yang sangat dini, yang masih kecil sekali, beliau sudah belajar bahasa Arab. Meskipun beliau orang Arab, namun belajar bahasa Arab, mendalami bahasa Arab, mendalami syair-syair orang Arab dan menghafalkannya. Bukan hanya sekedar mempelajari, namun menghafalkannya. Maka tidak aneh kalau beliau termasuk sebagai orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab. Oleh karena itulah tidak ada ulama kaum muslimin yang dikatakan ulama yang sebenarnya kecuali mereka paham bahasa Arab. Kalau ada ulama yang dikatakan, kalau ada orang yang dikatakan ulama, namun tidak bisa bahasa Arab, bukan ulama sebenarnya. Itu ulama-ulama. Apalagi sekarang ini banyak barang imitasi. Demikian pula ulama yang ada sekarang terkadang bukan ulama yang sebenarnya. Apalagi tidak bisa bahasa Arab, bukan ulama. Para ulama salaf dahulu, Imam Syafi'i rahimahullah, mereka sejak kecil sudah bahasa Arab dan mempelajari mendalami bahasa Arab dan menjadi ulama juga dalam masalah bahasa. Bukan hanya sekedar ulama dalam masalah agama, namun juga ulama dalam masalah bahasa. Di sini disebutkan oleh pengarang bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah merupakan pedoman bagi pakar bahasa Arab. Meskipun demikian, beliau tidak mengotak-atik Al-Quran dengan bahasa Arab yang beliau miliki. Sudah pernah kita jelaskan dahulu. Di antara metode ulama ahli-sunnah di dalam mentafsirkan Al-Quran. Yang pertama metodenya mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat dengan ayat. Kemudian ayat dengan hadis. Kalau memang ada. Tentunya dengan hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, mentafsirkan ayat dengan ucapan para sahabat. Kemudian yang keempat, mentafsirkan ayat dengan ucapan para tabi'in. Dan dengan ulama tabi'in. Dan yang terakhir, melalui lewat bahasa Arab. Intinya, orang yang bisa bahasa Arab pun tidak mesti dia bisa mentafsirkan Al-Quran Al-Karim. Namun sangat disayangkan sekali berapa banyak. Yang pertama, orang yang tidak bisa bahasa Arab lancar untuk mentafsirkan Al-Quran. Ataupun dia belajar bahasa Arab, kemudian berani menjadi ulama tafsir Al-Quran. Padahal tidak cukup bermodalkan bahasa Arab di dalam mentafsirkan Al-Quran. Butuh penjelasan para ulama tafsir yang lainnya. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun beliau ahli dalam bahasa Arab, pakar bahasa Arab, namun beliau tidak mengotak-atik Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW lewat bahasa yang beliau miliki. Beliau mentafsirkan, menjelaskan hadis sesuai dengan zahir daripada Al-Quran maupun hadis tersebut. Disebutkan di sini, qala Abu Jarud Al-Makki. Ada seorang yang bernama Abu Jarud Al-Makki, beliau berkata, kana yuqal Inna Muhammad bin Idris lughatun wahdahu yuhtaju bihi. Dikatakan bahwasanya Muhammad bin Idris atau Imam Asy-Syafi'i yang nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau adalah bahasa. Artinya beliau adalah pakar bahasa Arab. Dengan sendirinya yuhtaju bihi. Ucapan-ucapan beliau dijadikan sebagai pegangan, pedoman bagi para pakar bahasa Arab, karena yuhtaju bil batan minal Arab. Sebagaimana para pakar bahasa, mereka menjadikan para kabilah-kabilah dari bangsa Arab sebagai pedoman dalam mereka berbahasa Arab. Demikian pula seorang yang bernama Al-Jahid, seorang Al-Adib, seorang sastrawan bahasa Arab, beliau mengatakan
nadartu fi kutub Syafi'i fa idza huwa durrun mandum ila durrin. Aku melihat kepada kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Aku membaca kitab-kitabnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka aku dapati kitab-kitab beliau itu merupakan permata yang disusun dengan rapinya. Artinya itu merupakan pedoman dalam segi bahasa Arab. Karena Al-Jahid, beliau dalam segi akidah bertentangan dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau seorang yang menyimpang dalam masalah akidah. Beliau seorang sastrawan dan menyimpang dalam masalah akidah. Namun beliau mengakui bagaimana kepakaran Imam Syafi'i di dalam masalah bahasa Arab. Wa qala Abdul Abbas Sa'lab, berkata As-Sa'lab, ya'khuduna 'ala Syafi'i wa huwa min baitil lugha yajib an yu'khad anhu. Bahwasanya mereka para pakar bahasa Arab mengambil bahasa Arab dari Imam Syafi'i rahimahullah dan beliau termasuk baitul lugha, rumahnya bahasa. Artinya beliau merupakan sumber bahasa Arab pada zamannya. Yajib an yu'khad anhu, wajib perlu diambil bahasa Arab itu dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sekali lagi, ini adalah persaksian-persaksian orang-orang yang terkadang berselisihan manhaj atau akidah mereka dengan Imam Syafi'i, namun mereka objektif, mereka mengakui bagaimana Imam Syafi'i merupakan pakar dalam bahasa Arab. Wa riwayat 'anil ulama fi imamati Syafi'i rahimahullah fil lugha katsiratun jiddan. Dan nukilan-nukilan ucapan-ucapan para ulama tentang kepemimpinan, tentang keimaman Imam Syafi'i rahimahullah di dalam masalah bahasa sangat amat banyak sekali. Pengakuan-pengakuan para ulama atau pakar-pakar bahasa Arab tentang keimaman Imam Syafi'i atau tentang keahlian Imam Syafi'i dalam masalah bahasa ini sudah sangat terkenal dan sangat amat banyak. Namun cukup apa yang disebutkan tadi. Wa ahlul kalam anfusum ya'tarifuna bidzalik, dan para ahlul kalam atau kelompok filsafat mereka mengakui tentang hal ini. Wa yadhkuruna fi kutubihim, mereka pun menyebutkan tentang ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam segi bahasa. Wa yarujuna ala man za'ama khilafa dzalik, bahkan ahlul kalam, bahkan kelompok filsafat mereka membantah orang-orang yang tidak mengakui tentang keahlian Imam Syafi'i tentang masalah bahasa. Ini kalau mereka yang objektif. Mereka terkadang menyelisih akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Namun dalam bahasa mereka betul-betul mengakui dan mereka tidak terima kalau Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan tidak tahu bahasa Arab. Mereka mengakui dan mereka membela Imam Syafi'i tapi dalam masalah apa? Bahasa. Falima dalam yarja' rahimahullah ma'a dzalika ila ta'wil law kana sa'ighan. Namun beliau Imam Syafi'i rahimahullah tidak mau mentakwil-takwilkan ayat Al-Qur'an lewat apa? Bahasa Arab. Artinya beliau mengimani Al-Quran, memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan dohir keduanya, tidak mengotak-atiknya dengan alasan bahasa dan lain seterusnya. Sebagaimana kebiasaan ahli bidah atau sebagian kelompok filsafat. Wal jawab, mengapa Imam Syafi'i rahimahullah tidak mau mentakwil Al-Quran ataupun hadis sesuai dengan atau mengikuti kelompok filsafat? Anna ta'wila ahli kalam batilun. Dikatakan bahwasanya takwilnya ahli kalam kelompok filsafat itu adalah batil. La yashat lau syai'un min nusus. Tidak ada dalil-dalil yang menguatkan takwil mereka. Wala yajuzu fil lughah. Bahkan dalam segi bahasa pun takwilnya mereka tidaklah benar sama sekali. Liza lam yuzkar anna Syafi'i awwala sifatan wahidah. Oleh karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah mentakwil satupun daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus sebagai peringatan dan pelajaran bagi kelompok Asy'ariyah, terutama di negeri kita ini yang mereka katanya bermazhabkan Imam Syafi'i, namun dalam masalah fikih, dalam masalah akidah ikut apa? Kelompok Asy'ariyah yang mentakwil-takwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka melewati ayat yang berbunyi bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, kata mereka itu kekuasaan Allah, bukan tangan Allah. Allah tidak ditetapkan tangan baginya, namun itu maknanya adalah kekuasaan Allah. Dari mana Anda tahu itu kekuasaan? Bukan arti tangan yang sebenarnya. Padahal bahasa Arab mengatakan al-yadan, namanya yadan kedua tangan. Tidak bisa dikatakan kedua kekuasaan. Bagaimana dikatakan Allah memiliki dua kekuasaan?
Ini dalam segi nas tidak ada dalilnya mentakwil tangan Allah dengan kekuasaan. Demikian pula dalam segi bahasa tidak ada artinya dalam bahasa Arab artinya apa? Kekuasaan. Demikian pula dengan yang lainnya. Allah berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Maha kekal abadi wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Mereka mengatakan, artinya wajah itu adalah zatnya Allah, bukan wajah sebenarnya. Atau sebagian lagi mengatakan itu kekuasaan Allah. Dari mana mereka tahu itu artinya kekuasaan? Apa dalilnya? Apakah pernah Rasul mentakwilkan seperti itu? Apakah pernah sahabat yang mereka langsung belajar dari Rasul mentakwilkan seperti itu? Imam Syafi'i rahimahullah yang pakar dalam segi bahasa Arab tidak pernah mentakwilkan seperti itu. Ini yang sangat disayangkan. Makanya kita sekali lagi mempelajari akidah Imam Syafi'i rahimahullah agar kita tahu perbedaan Imam Syafi'i dengan akidahnya dengan orang yang mengaku sebagai Asy-Syafi'iyah, yang mengaku sebagai pengikut Asy-Syafi'i. Kata mereka kita ada Syafi'iyah. Padahal inilah akidah Imam Syafi'i yang mereka terkadang melalaikannya. Mereka tidak mau mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah, padahal inilah al-haq yang sebenarnya. Wa ma zaka illa li salamati manhajihi wa tamassuki bi dhahiril kitab wa sunnah. Kenapa Imam Syafi'i tidak mau mentakwilkan terutama masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau betul-betul sangat benar, sangat selamat akidah dan manhaj beliau dan bagaimana komitmen beliau dalam berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan zahir keduanya. Wa huwa ghairu muta'aridin ma'al aqli wal lughah. Padahal sebenarnya tidak ada pertentangan antara Al-Qur'an dan sunnah, demikian pula dengan akal ataupun dengan apa? Bahasa. Sebetulnya akal tunduk kepada nakal Al-Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau akalnya apa? Akal sehat. Namun kalau akalnya kurang sehat, memang tidak akan apa? Tidak akan menerima Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah akalnya bukan Al-Quran dan sunnah. Kalau ada pertentangan antara Al-Quran dan sunnah dengan akal manusia, bukan Al-Quran dan sunnah yang salah, namun akalnya yang apa? Yang salah. Seperti orang yang sakit. Dikasih makan apapun yang enak, katanya apa? Pahit, katanya tidak enak. Yang salah bukan makanannya, yang salah apa? Mulut. Demikian pula dengan akal manusia. Kalau akal merasa Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengannya, maka wajib dikarenakan apa? Akal yang salah. Wajib akal apa? Tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kalau nasnya itu benar, Al-Quran dan Sunnah ataupun hadisnya sahih, tidak akan mungkin bertentangan dengan apa? Akal. Namun sekali lagi akal yang sehat. Adapun akal yang tidak sehat, maka ini sudah diangkat pena dari jarinya. Wa huwa ghairu muta'aridin ma'al aqli wal lughah. Nas Al-Qur'an maupun sunnah tidak akan mungkin bertentangan dengan akal ataupun bahasa. Oleh karena itulah kalau mungkin ada nas atau dalil yang kurang dipahami, jangan menyalahkan dahulu Al-Qur'an maupun sunnahnya. Namun apa? Tanyakan dahulu. Yang pertama tentang misalnya kalau hadis apakah itu sahih. Kemudian kalau sahih apa penjelasannya dan bagaimana mensinkronkannya dengan akal atau dengan dalil-dalil yang ada. Intinya harus kembali merujuk kepada pemahaman para ulama. Intinya jangan mendahulukan akal daripada an-naql. Balkan rahimahullah yara annahu la yajuzu mu'aratul kitab wa sunnah wala bi kalimatin wahidah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah beliau berpendapat bahwasanya tidak dibolehkan untuk mempertentangkan Al-Quran dan Sunnah dengan akal manusia meskipun dengan satu ucapan saja. Wa fi dzalika yaqul. Dari sinilah beliau mengatakan wala yuqalu lil asl lima wa kaifa. Tidak boleh seseorang itu ketika didatangkan Al-Quran maupun Sunnah yang sahihah kemudian dia mengatakan lima, mengapa demikian, kaifa, bagaimana bisa demikian dan sebagainya. Disuruh orang itu untuk beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia mempertentangkan dengan mengatakan lima. Bagaimana ini bisa dipahami? Seperti misalnya yang sudah sering kita contohkan, Rasul mengatakan apabila seekor lalat masuk ke dalam gelas seorang di antara kalian, maka celupkan sekalian. Karena satu sayapnya mengandung racun dan sayapnya mengandung penawar. Celupkan sekalian. Kalau orang itu tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mengatakan bagaimana itu bisa Pak? Dipercaya. Tidak sesuai dengan apa?
ilmu kedokteran dan sebagainya. Padahal ilmu kedokteran harus tunduk kepada apa? Ilmunya Rasulullah SAW, karena ilmu kedokteran itu asalnya dari manusia. Namun apa yang diajarkan Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui segala-galanya, yang maha mengetahui apa yang ada di dalam semua ilmu-ilmu yang dipelajari oleh manusia. Namun karena manusia terkadang lebih mengandalkan akal daripada nakal, maka terkadang terjadi pertentangan antara keduanya. Padahal harus ditundukkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wala yajuzu lil insan an yu'mila aqlahu fima la yastati'uhu. Tidak boleh bagi seseorang untuk menggunakan akalnya yang dia tidak sanggup untuk apa? Memikirkannya. Tidak boleh bagi seorang untuk dia menggunakan akalnya di dalam hal-hal yang tidak sanggup akal untuk apa? Memikirkannya. Bal yajib alaihi al-wuquf indan nas. Bahkan wajib untuk akal itu apa? Berhenti di saat nas itu apa? Menjelaskan. Yaitu utama masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dikatakan tadi Allah punya kedua tangan. Maka akal tidak sanggup untuk apa? Membayang-bayangkannya. Maka cukup sami'na wa ata'na wa amanna. Kita beriman kepada apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau apa yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Amanah, kita beriman kepada apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yajib 'alal wuquf indan nas wa fi dzalika yaqulu rahimallah. Di dalam hal ini Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kama anna lil 'aini haddan taqifu indahu kadzalika lil aqli haddun yaqifu indahu. Sebagaimana mata itu terbatas penglihatannya. Ya. Sekarang kita duduk di tempat ini. Pandangan kita hanya bisa mengetahui apa yang ada di sekeliling kita ini. Apa yang ada di atas tidak kita ketahui. Apa yang ada di depan ini tidak akan bisa kita ketahui. Mata terbatas. Ya. Demikian pula kata beliau, akal manusia juga terbatas. Jangan apa memikirkan hal-hal yang tidak sanggup akal untuk apa? Memikirkannya. Harus apa? Akal dibatasi. Sebagaimana mata juga apa? Dibatasi. Ini manusia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak kalian diberi ilmu kecuali apa? Sedikit. Akal harus apa? Ditundukkan dengan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Jangan dijadikan akal sebagai Tuhannya. Didewakan akal tersebut. Semuanya dia ukur dengan apa? Dengan akal. Al-Quran ditimbang dengan akal. Hadis ditimbang dengan akal. Tidak. Akal yang harus ditimbang dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akal terbatas. Adapun Al-Quran dan Sunnah itu maksum dari segala bentuk kesalahan. Adapun akal terbatas, akal bisa salah, manusia bisa salah. Maka jangan mengandalkan akal, jangan sedikit-sedikit pendapat saya, jangan sedikit akal saya. Ini adalah orang yang apa? Akalnya kurang sehat. Harus apa? Qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampaikan Al-Quran, sampaikan itu Rasulullah. Dia mengatakan, oh saya enggak sependapat. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk apa dia beriman kepada Allah? Untuk apa dia beriman kepada Rasul? Kalau dia tidak beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bagaimana dia mempertentangkan antara akalnya dengan nasihat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Ini adalah ucapan Al-Imam Syafi'i dan bagaimana komitmen beliau dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan di sini oleh pengarang tentang makan atau sunnah indal Imam Asy-Syafi'i. Kedudukan hadis Rasul SAW. Di sini yang dimaksud sunnah adalah hadisnya Rasul SAW. Sudah sering kita sampaikan, kata-kata as-sunnah itu jika dimutlakkan ada 4 maknanya. As-sunnah, kata-kata as-sunnah itu bisa berarti sinonimnya hadis. Ya, seperti yang dimaksudkan di sini, makan atau sunnah indal Imam Syafi'i. Kedudukan as-sunnah maksudnya kedudukan hadis Rasul SAW menurut Imam dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Itu as-sunnah yang pertama, sinonim dengan hadis sama, maknanya dengan hadis. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maksudnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, as-sunnah bermakna al-mustahab, seperti yang dipahami oleh para fuqaha, para ulama fiqh. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu namanya as-sunnah menurut istilah para fuqaha. As-sunnah yang ketiga bisa bermakna metode hidupnya Rasulullah SAW secara umum. Apa yang diperbuat dan semua apa yang ada dalam diri Rasulullah SAW
itu namanya as-sunnah. Kalau kita mengatakan wajib kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul, itu terkadang maknanya adalah metode hidupnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Rasul pernah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan maksud sunnahku ini hadis bukan, namun barang siapa yang tidak suka dengan metode hidupku, cara hidupku, maka dia bukan dari golonganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita mendengar ucapan atau membaca kata-kata as-sunnah, itu kita lihat konteksnya. Apakah konteks itu konteksnya alil hadis, yang maknanya adalah hadis, atau konteksnya itu redaksinya adalah ucapannya para fuqaha yang maknanya adalah mustahab, atau maknanya itu secara umum sunnah Rasul, berarti metode hidupnya Rasul. Atau menurut ulama akidah, yang dimaksud sunnah adalah al-akidah. Sunnahnya Rasul adalah al-akidah, akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh para ulama-ulama al-sunnah. Ketika mereka mengarang kitab akidah, mereka beri judul kitab as-sunnah. Imam Ahmad punya kitab usul sunnah. Yang dimaksud as-sunnah di situ adalah al-akidah. Ya. Al-Imam Ibn Abi Asim punya kitab namanya as-sunnah. Itu artinya kitab tentang masalah akidah. Jadi, kata-kata as-sunnah harus kita betul-betul pahami dengan baik agar jangan salah kaprah. Di sini maksudnya adalah kedudukan sunnah, kedudukan hadis Rasul SAW menurut Imam As-Syafi'i rahimahullah, wa radduhu ala man ankara hujjataha, dan bagaimana beliau membantah orang-orang yang mengingkari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yara Imam As-Syafi'i rahimahullah anna sunnah mislul Quran fi tasyrih. Beliau Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasannya as-sunnah atau al-hadis itu setara dengan Al-Quran di dalam masalah hujjahnya. Di dalam masalah pendalilan. Itu setara, satu tingkat dengan Al-Quran. Tidak bisa dibeda-bedakan. Jangan mengatakan, kalau misalnya ada orang berkata, Rasul telah bersabda, kemudian dikatakan, apa ayatnya? Tidak perlu. Cukup hadis Rasulullah SAW selama itu sahih cukup. Tidak perlu apa? Minta tambahan Al-Quran Karim. Karena hadis dengan ayat Al-Quran dalam segi pendalilan itu setingkat, setara, sama persis, tidak ada bedanya. Apa dalilnya? Nabi bersabda, "Ala inni utitul Qur'ana wa mislahum ma'ahu." Ketahuilah aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Rasul sendiri mengatakan bahwasanya al-hadis dengan Al-Quran itu setara, satu tingkat dalam masalah apa? Pendalilan. Jadi, kalau mau kita perinci, ada persamaan dan ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Semua dilihat daripada seginya masing-masing, dari segi atau dari sisinya masing-masing. Dalam segi pendalilan, satu, setara, sama dengan Al-Quran. Adapun perbedaannya, banyak sekali. Yang pertama misalnya kalau Al-Quran dibaca satu huruf itu mendapatkan satu pahala, hadis tidak. Kalau membaca Al-Quran dimulai dengan apa? Al-isti'adah, ta'awud. Kalau hadis tidak. Ya. Disunahkan untuk berwudu ketika membaca Al-Quran, hadis tidak. Ya. Demikian pula hadis itu lafadznya dari Nabi, namun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi itu berkawa dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah. Lafadznya dari Nabi, namun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an, lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita mengatakan Al-Qur'an kalamullah ataupun hadis adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapannya, lafadznya dari beliau, namun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada persamaan, ada perbedaannya. Dalam masalah pendalilan, dalam masalah kita berdalil, dalam masalah kita berpegang teguh sama antara Al-Qur'an dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti akan dijelaskan tidak akan mungkin bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dan hadis dalam masalah apa? Berdalil. Al-Qur'an bahkan dikatakan oleh seorang ulama salaf dahulu yang bernama Maqbul, beliau mengatakan Al-Qur'anu ila sunnah ahwaju minas sunnah ila Al-Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh kepada as-sunnah, kepada al-hadis daripada hadis butuh kepada Al-Qur'an. Nanti akan kita jelaskan apa makna ucapan tersebut. Di sini intinya bahwa Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwasanya Al-Qur'an atau al-hadis setara dengan Al-Qur'an di dalam masalah at-tasyrih, pensyariatan atau dalam masalah pendalilan. Fama sabada fi sunnah kala sabada fil Qur'an.
apa yang ditetapkan di dalam as-sunnah itu sama apa yang ditetapkan oleh apa? Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengikuti, untuk mengambil ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu." Apa yang diajarkan Rasul, maka ambillah. Di antaranya apa? Hadis Rasul SAW. Tidak akan mungkin orang itu bisa berpegang teguh dengan Al-Quran kecuali dengan apa? As-Sunnah juga. Maka dusta kalau orang hanya mengatakan kita hanya berpegang teguh dengan Al-Quran tanpa apa? As-Sunnah. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada apa? Al-Quran. Meskipun dia mengatakan kita hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, yang diistilahkan dengan Al-Quraniyun. Ada kelompok yang menamakan diri mereka dengan apa? Al-Quraniyun. Mereka mengatakan kita hanya berpegang teguh dengan Al-Quran, tidak perlu pakai Al-Hadis. Ini adalah orang-orang yang sebetulnya kufur kepada Al-Quran. Karena apa? Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti hadisnya Rasulullah SAW. Wa ma'atakum rasuluh fakhudhu. Apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang didatangkan oleh Rasul, maka ambillah. Hadis Rasul diwajibkan untuk kita apa? Mengambilnya. Wa ma hurrima fis sunnah kalladzi hurrima fil Qur'an. Apa yang diharamkan di dalam as-sunnah, dalam hadis, itu seperti yang diharamkan di dalam Al-Quran. Wajib untuk kita apa? Mengikutinya. Jangan seperti orang-orang yang mengatakan yang diharamkan itu hanya ada dalam Al-Quran. Ya. Makanya mereka tidak mengharamkan. Misalnya, kera atau misalnya apa? Kalau katanya bedes istilahnya ya. Mereka mengatakan karena nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Karena mereka mengatakan dalilnya hanya dalam hadis, tidak bisa dijadikan hujah. Yang haram-haram itu hanya ada dalam Al-Quran. Kalau ada dalam hadis tidak bisa dijadikan hujah. Ini adalah ucapan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran sebetulnya. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sunnah, Al-Hadis mengatakan orang itu diharamkan untuk memakan binatang-binatang yang bertaring atau yang bercakap. Seperti elang dan seterusnya, seperti kera dan seterusnya. Meskipun tidak ada lafaznya di dalam Al-Quran, namun hadis mengatakannya. Maka kewajiban seorang muslim tunduk kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sabab dzalik annahuma jami'an min Allah taala. Sebab mengapa kita mengatakan atau Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya Al-Quran dan Sunnah itu sama dalam masalah pensyariatan, dalam masalah pendalilan, karena dua-duanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dari Allah, hadis juga daripada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In attabi'u ma yuha ilayya. Rasul mengatakan tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepada aku. Rasul hanya apa? Mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Intinya Al-Quran dan hadis sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i berkata, "Falaisat tanzil fi ahadin min ahli dinillahi nazilatun illa wa fi kitabillahi ad-dalil ala sabilil huda fiha." Tidak ada seseorang yang mengalami suatu problematika dalam kehidupan ini, kecuali telah ada dalilnya di dalam Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi manusia tersebut. Segala problematika manusia, segala permasalahan manusia, sampai akhir zaman nanti Al-Quran sebagai solusinya. Karena Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah Maha mengetahui segala-galanya. Ilmunya Allah meliputi segalanya sampai akhir zaman nanti. Maka Al-Quran telah menjadikan manusia, telah menjadi petunjuk bagi manusia sampai akhir zaman nanti. Semuanya telah ada dalam Al-Quran secara jelas ataupun secara samar-samar. Karena para ulama akan menjelaskan nantinya dalam masalah usul fikih bahwa nas dalam Al-Quran ada yang sangat jelas sekali, yang mungkin orang awam pun mungkin paham. Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Jelas orang awam akan mengatakan, maknanya apa? Kita wajib mendirikan sholat. Jelas. Ada pula yang sama-sama, yang wajib untuk kita merujuk kepada pemahaman para ulama tafsir tentang masalah pemahaman nas tersebut. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, Al-Quran kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad untuk engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan seizin Rabb mereka
kepada Siratil Azizil Hamid, jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Demikian pula Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad az-zikra Al-Qur'an untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka berpikir. Di dalam ayat ini kata para ulama bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an, kemudian Rasul diperintahkan untuk menjelaskan isi Al-Qur'an tersebut lewat hadis-hadis beliau. Makanya Al-Qur'an itu lebih membutuhkan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami menurunkan kepada Nabi Muhammad Alkitab Al-Qur'an tibyanan sebagai penjelas likulli syai'in untuk segala sesuatu. Segala sesuatu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tinggal kita mau mempelajarinya atau tidak, tinggal kita mau merujuk ataukah tidak. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an semuanya menjelaskan tentang kehidupan manusia dalam segala bidangnya. Wa hudan, Al-Qur'an adalah petunjuk, wa rahmat, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Demikian pula Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Demikianlah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad Al-Qur'an dengan perintah kami, tidaklah engkau Nabi Muhammad mengetahui apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman, akan tetapi kami menjadikannya sebagai cahaya yang dengannya kami memberikan hidayah bagi orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad menunjukkan kepada siratin mustaqim, jalan yang lurus. Intinya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjelaskan isi Al-Quranul Karim tersebut. Ini semuanya dinukilkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Ar-Risalah, untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran dan Al-Hadis itu setara, setingkat dalam masalah at-tasyri', pensyariatan, atau dalam masalah pendalilan. Summa bayyana rahimahullah anna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya al-hikmah allati qaranaha Allah ma'a kitabihi fi ayatin katsirah. Kemudian beliau menjelaskan dalam kitab beliau tersebut bahwasanya sunnah Rasul SAW itu dinamakan dengan al-hikmah, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak Al-Qur'an sering menggandengkan antara Al-Qur'an dengan al-hikmah, al-kitab wal hikmah, menunjukkan keduanya itu setara setingkat dalam masalah hujjah, pendalilan, atau dalam segi hujjahnya. Allah berfirman misalnya, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang yang beriman dengan Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, yang rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun pada waktu sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang semisal dengan ini yang menggandengkan, mensejajarkan antara Al-Quran dan As-Sunnah sangat amat banyak sekali. Sekali lagi, intinya bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu setara dalam segi hujahnya. Cukup kalau ada hadis, tidak perlu tanya lagi Al-Quran. Meskipun kalau ada Al-Qurannya itu lebih menguatkan, namun kalau ada hadis cukup kita beriman. Tidak perlu memaksakan diri untuk mengetahui dari ayat Al-Quran Karim. Kalau sudah hadisnya cukup. Kalau hadisnya sahih, cukup kita mengamalkannya. Tidak harus ada Al-Qur'annya. Karena tidak semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an secara terperinci. Al-Qur'an secara global penjelasannya, kemudian diperinci oleh hadis Rasulullah SAW. Kalau kita hanya terpaku dengan Al-Qur'an saja, maka terkadang kita banyak akan meninggalkan hadis dari Rasulullah SAW. Intinya, dua-duanya merupakan dalil, merupakan hujjah yang wajib untuk diamalkan. Wa qala rahimallah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata,
kullu ma sanna Rasulullah SAW mimma laysa fihi kitabun wa fima katabna fi kitabina hadza ay ar-risalah min dzikri ma manna Allah bi alam ibad min ta'allumul kitab wal hikmah dalilun ala anna hikmah sunnatu Rasulillah. Semua apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, ya, kata beliau bahwasanya meskipun tidak ada dalam Al-Quran itu merupakan dalil. Ya, cukup kalau ada hadis tidak perlu apa pakai Al-Quran, cukup hadis sebagai apa? Dalil. Dua-duanya sekali lagi merupakan dalil, tidak harus ada dua-duanya. Itu menunjukkan kata beliau bahwasanya apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan apa yang kami tulis dalam kitab kita, yaitu kitab Ar-Risalah, kitab beliau, di dalam penyebutan apa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya dari belajar Al-Quran dan Al-Hikmah merupakan dalil bahwasanya Al-Hikmah itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Intinya, ketika Allah mengatakan Al-Kitab wal-Hikmah, Al-Hikmah itu artinya hadisnya Rasulullah SAW. Tsumma bayyana manzilata sunnah minal Qur'an. Kemudian di dalam kitab itu Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang kedudukan as-sunnah, ya, kedudukan as-sunnah terhadap Al-Qur'an. Wa annaha sarihatun lahu, bahwasanya as-sunnah al-hadis itu menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Qur'an. Wa mubayyinatun li muradillahi fi, dan as-sunnah al-hadis itu memperinci apa yang Allah inginkan di dalam Al-Quran. Wa anna qad tastaqil bi ba'dil ahkam, dan terkadang as-sunnah itu bersendirian dengan masalah hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsinya al-hadis terhadap Al-Quran Karim. Wallahu taala wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.